ada beberapa ajaran inti ya yang bisa kita ringkas gitu. Jadi ada ajaran tentang Brahman, tentang Atman. Brahman itu didefinisikan sebagai kenyataan sejati ya, esensi bagi segala hal, sukma alam semesta. Jadi di balik yang tampak itu ada yang sejati. Yang sejati itu adalah Brahman ya. Brahman adalah esensi dari segala sesuatu yang tampak. Jadi yang tampak itu maya, maka di balik yang maya itu ada yang sejati, yaitu Brahman tadi. Brahman adalah asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu atau fenomena. Makanya Brahman dipandang sebagai yang maha mutlak, maha kuasa, atau asas ilahi bagi segala materi, energi, waktu, ruang, benda, dan segala sesuatu yang ada di dalam atau di luar alam semesta. Karena tadi disebutkan Hinduisme itu banyak alirannya, banyak mazhabnya, konsep tentang Brahman juga diinterpretasikan secara berbeda-beda ya, sesuai dengan mazhabnya. Misalnya mazhab yang terkenal itu Dwaita dan Bhakti ya. Mereka menyembah Brahman sebagai Tuhan yang berkepribadian ya, memiliki atribut ketuhanan. Misalnya dalam mazhab Dwaita itu menganggap Brahman itu sosok Tuhan seperti Tuhan dalam pengertian agama-agama Semitik ya, Judaism, Kristiani, Islam gitu. Ada Tuhan personal dan mereka memujanya sosok Tuhan itu. Dan masing-masing komunitas Hindu memiliki nama untuk Tuhan yang berkepribadian. Jadi Brahman itu diproyeksikan sebagai sosok Tuhan yang disebut oleh sekelompok orang sebagai Wisnu, sekelompok orang lain sebagai Siwa, ada Dewata, Batara, dan lain sebagainya. Jadi nama-nama itu merepresentasikan satu sosok Tuhan personal. Jadi Brahman dianggap sebagai Tuhan personal. Tapi juga ada mazhab lain dalam Hinduisme sebagai non-dualisme ya, Advaita Vedanta, yang menolak konsep tadi ada Tuhan personal. Buat mereka, buat Advaita Vedanta, Brahman itu tidak memiliki bagian atau atribut, tidak ada unit-unit lagi gitu ya. Jadi kenyataan sejati ya Brahman itu. Di luar Brahman adalah Maya. Nah, ada ajaran yang kedua yang juga menjadi dasar dalam Hinduisme adalah Atman ya. Atman itu adalah Brahman yang sudah memancar, memercik ke dalam apa yang ada dalam semesta ini. Jadi semesta ini adalah manifestasi dari Brahman. Unsur-unsur Brahman yang dalam semesta sebagai Atman ya, atau jiwa. Nah, sementara alam semesta ini temporer, tidak abadi ya, bisa hancur ya. Kenyataan semesta ini kan dulu pernah nggak ada nanti akan nggak ada lagi ya. Rumah itu dulunya nggak ada, dibangun, eksis, tapi kan suatu saat akan hancur lagi. Jadi tidak abadi gitu. Pohon-pohon juga dia dari kecil, besar, nanti mati juga. Tumbuhan semua sama itu. Binatang juga, telur ayam dilahirkan gitu kan, kemudian muncul jadi anak ayam yang besar, tapi kemudian ayam itu mati juga. Jadi segala sesuatu yang dalam semesta itu berubah, muncul dan hilang. Tapi di balik yang berubah itu ada yang abadi yang disebut dengan Atman. Kenapa Atman abadi? Karena Atman bukan bagian dari semesta yang berubah, tapi dia adalah pancaran dari Brahman itu. Jadi dalam diri manusia itu memang ada yang berubah tubuhnya, tapi juga ada yang abadi karena dia adalah pancaran dari Brahman disebut dengan Atman. Dalam bahasa kita disebut jiwa ya. Memang ada yang membedakan jiwa dengan Atman, tapi secara umum Atman ini adalah apa yang membuat kita hidup sebagai manusia, dan dia adalah pancaran dari Brahman. Nah, menurut mazhab Advaita Vedanta, mazhab non-dualisme ya. Kalau dualisme itu kan artinya ada Tuhan, ada non-Tuhan gitu ya. Nah, kalau Advaita Vedanta dia monis. Tidak ada dualisme seperti itu. Bahkan Atman pun yang dalam manusia pada dasarnya sama dengan Brahman. Ketika tubuh hancur, jiwa tidak hancur. Sebaliknya ia akan berpindah ke tubuh baru mulai proses reinkarnasi. Nanti ada ajaran tentang reinkarnasi ya dalam Hinduism. Karenanya tujuan kehidupan menurut mazhab Advaita adalah untuk mencapai kesadaran bahwa Atman sesungguhnya sama dengan Brahman, dan ketika hal itu telah disadari, manusia akan terbebas dari reinkarnasi.